Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenankanlah saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di etika bisnis dan profesi. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu integritas, objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan benturan kepentingan. Nah, sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Saya berasal dari kelompok 3 dan adapun anggota kelompok kami yaitu Arsal Aninpartan sebagai saya sendiri, Relis Revaldi, Burniati, dan Resmi Amnur. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integrasi merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Sebagai elemen karakter moral, integritas mengharuskan seseorang anggota untuk antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dengan demikian, akuntan mengembang tanggung jawab. Maka bagi akuntan, integritas merupakan prinsip moral yang sangat penting. Pengkhianatan terhadap prinsip integritas adalah sumber dari keruntuhan akuntan, baik sebagai pribadi maupun sebagai profesi. Karena hal tersebut akan menghancurkan kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan atau profesi. Selanjutnya, objektivitas. Objektivitas adalah unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menyatakan segala sesuatu apa adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Objektivitas berarti kejujuran dalam diri seorang, profesional dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya. Prinsipnya, objektivitas mengharuskan seseorang akuntan profesional bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka buruk, serta bebas dari benturan kepentingan atau bebas dari pengaruh pihak lain. Secara ringkas, objektivitas adalah suatu keadaan mental dan mengharuskan seseorang untuk tidak memihak secara intelektual, jujur, dan bebas dari benturan kepentingan. Objektivitas juga berarti bahwa seorang tidak akan mensubordinasikan pertimbangan pada pertimbangan orang lain. Unsur perilaku yang menunjang objektivitas antara lain: 1. Dapat diandalkan dan dipercaya. 2. Tidak merangkap sebagai panitia tender ke panitia lain atau pekerjaan lainnya merupakan tugas operasional objek yang diperiksa. 3. Kita berangkat tugas dengan niat untuk mencari kesalahan orang lain. 4. Dapat mempertahankan kriteria dan bijaksana yang resmi. 5. Dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang independen. Independen adalah kebebasan, bebas, merdeka, berdiri sendiri, solo atau single player jika istilah dalam sebuah game. Suatu negara disebut independen bila mana negara tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Kata independen sering dipakai dalam bidang politik. Andai seseorang dinamakan sebagai seorang yang independen, maka dia tidak berafiliasi atau tidak bergantung dengan partai manapun. Mereka yang disebut independen tidak bakal bergantung pada partai manapun atau pada orang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri independen. Yang pertama yaitu pada umumnya pihak, seseorang, lembaga, negara yang independen ialah mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki sumber daya yang cukup. Yang kedua yaitu orang-orang yang independen lebih suka melakukan segala sesuatunya sendiri karena mereka masih mampu mengerjakannya tanpa bantuan pihak lain. Yang ketiga yaitu orang-orang yang independen biasanya berpendirian teguh dan tidak mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang lain. Yang keempat yaitu mereka yang independen lebih suka berteman dengan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka, sehingga umumnya orang-orang independen temannya tidak banyak. Yang kelima, seseorang yang independen biasanya pintar berbicara dan mempengaruhi orang lain sehingga cocok sebagai motivator. Yang keenam,
memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah atau tantangan hidup dan sabar dalam menghadapi masalahnya. Yang ketujuh, orang-orang independen memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain karena mereka mengerti bagaimana perasaan orang lain. Yang kedelapan yaitu orang-orang independen berani menyampaikan pendapat mereka kepada orang lain walaupun pendapatnya berbeda dengan orang lain. Saya akan menjelaskan mengenai kerahasiaan. Pengertian kerahasiaan. Kerahasiaan adalah hak pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Hal yang disembunyikan tersebut disebut dengan rahasia. Kerahasiaan seringkali bersifat kontroversial. Banyak orang mengklaim bahwa paling tidak pada beberapa kondisi lebih baik bagi semua orang jika semua orang mengetahui semua fakta dan tidak boleh ada rahasia. Dari sudut pandang etika, kerahasiaan dapat dibenarkan menurut baik teori utilitarian maupun deontologi atau teori etika kewajiban. Pembenaran secara utilitarian ini berakar pada prediksi bahwa semua pihak akan lebih bahagia apabila hal-hal bersifat rahasia dijaga. Perspektif deontologi mempunyai dua aspek yang dapat dirunut ke kewajiban prima facie. 1. Kita mempunyai kewajiban untuk menepati janji. 2. Kita karenanya mempunyai kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, khususnya klien dan pihak yang bergantung pada kita. Dengan demikian, jika kita menyatakan bahwa suatu informasi tidak akan diungkapkan, maka kita secara moral berkewajiban untuk menjaga informasi semacam itu. Contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan. Apabila pengungkapan diizinkan, jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang berkepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan. Pengungkapan diharuskan oleh hukum, misal untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum dan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik. Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkannya, misalnya untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika, melindungi kepentingan profesional anggota dalam persidangan, menaati penilaian mutu atau penilaian sejawat IA atau badan profesional lainnya, menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur. Ya baiklah, saya Rasmi Amnur akan memaparkan materi selanjutnya sekaligus materi yang terakhir yaitu benturan kepentingan. Nah, pengertian benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Selanjutnya, bentuk-bentuk benturan kepentingan. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatannya. Menggunakan barang milik negara dan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan atau harapan dari pihak yang diawasi. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang atau jasa. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi. Pemberian izin dan atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif.
pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, pengaruh dari pegawai lainnya, pemilihan rekan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional. Melakukan komersialisasi pelayanan publik, melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan atau harapan dari pihak yang diawasi, menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai, dan yang terakhir menjadi bawahan dari pihak yang dinilai. Ya, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami mengenai integrasi objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan benturan kepentingan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.